Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mesin 4 langkah atau yang biasa kita kenal dengan 4 tak ya. Ini juga ada di sepeda motor, di mobil, kemudian juga di mesin diesel ya. Jadi tanpa banyak menunda lagi, langsung kita mulai. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap ya, apa yang dihisap adalah campuran bahan bakar dan udara ya, dicampur oleh karburator atau injeksi ya di ruangan sebelum memasuki ruang bakar ya. Jadi langkah satu atau langkah hisap ini dia adalah gerakan turun ya dari piston yang ditarik oleh crankshaft ya. Kemudian klep hisapnya terbuka karena ditekan oleh camshaft ya. Ini ada rocker arm ya, ini ada komponen-komponen, kalian juga nanti pelajari ya, tambah wawasan otomotifnya ya. Jadi piston bergerak ke bawah ini, tapi bukan sekedar turun ya, apapun posisi mesin sebetulnya kita sepakati dia, karena namanya titik mati atas titik mati bawah, jadi turun pada begitu ya. Jadi kalau posisi mesinnya di samping, pistonnya menyamping gitu, dia tetap istilahnya turun ya. Jadi supaya nggak bingung, dia bukan sekedar turun, tapi sebetulnya dia menghisap ya. Apa yang dihisap? Yang dihisap adalah udara yang sudah dicampur dengan bahan bakar ya, dalam hal ini bensin karena ini motor bensin ya. Mesin pada saat langkah hisap dia bertugas atau berfungsi sebagai sebuah seolah-olah mau ada vakum gitu ya, karena memang dia nyedot ya. Jadi seperti ini kalian bisa lihat ya, turun ke bawah, klep hisapnya terbuka ya. Nah kemudian kita menginjak ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi ini memang mesin harus dalam kondisi prima ya untuk menghasilkan kompresi yang optimal. Jadi pistonnya harus bagus, kemudian ringnya juga pastinya harus bagus, klepnya juga harus bagus ya. Tidak boleh ada gangguan supaya kompresinya betul optimal sesuai spek mesin ya. Jadi udara yang dan bahan bakar tadi yang sudah terhisap di langkah satu, dia akan didorong ke atas ya, sehingga ruangan tadi semakin mengecil karena kedua klepnya tertutup, maka tekanannya akan naik dan suhunya akan meningkat ya. Kalian perhatikan ada tanda di sini, ini adalah tanda memerciknya bunga api dari busi ya. Perhatikan yuk ya, makin naik semakin naik. Nah sesaat sebelum akhir langkah kompresi, busi akan memantik untuk ya membakar campuran tadi ya, dan terbakar. Dan pada saat langkah usaha seperti yang kita lihat sekarang ini akan menekan piston dengan tenaga pembakaran tadi ya. Jadi memang sengaja dinyalakan secara desain di sebelum langkah usaha, sehingga nanti akan didapatkan tenaganya di langkah usaha. Jadi memang butuh waktu ya untuk menghasilkan tenaga, makanya dinyalakan sebelumnya. Bahkan ketika putaran mesinnya makin naik ya, bahan bakarnya menggerojok makin banyak ya, dia juga butuh waktu yang lebih panjang lagi, sehingga nanti akan semakin maju ya pengapiannya secara otomatis. Nah itu prakteknya seperti itu. Jadi ini adalah langkah usaha ya, tenaga pembakaran terus mendorong piston dan diteruskan ke crankshaft atau force ankle, dan ujungnya pasti kebanyakan untuk kendaraan yang tentunya di roda ya pasti ya, setelah melewati kopling, transmisi dan macam-macam ya. Nah, kemudian langkah keempat itu adalah langkah buang ya. Jadi piston ini berfungsi juga sebagai pendorong sisa gas, sisa pembakaran ya, sehingga akan terdorong keluar melalui katup buang ya. Katup buang jangan bingung, ini bukan ini beda saluran ya, cuman kebetulan gambar potongan ya. Kemudian dia akan terbuang menuju ke knalpot ini ya, knalpot, sehingga sisa pembakaran tadi habis ya. Dan
kembali ke langkah 1. Kalian bisa lihat di sini adalah siklus ya, seperti ini. Jadi dia balik muter-muter ya, 4 langkah kembali ke langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai misalnya kita matikan kontaknya gitu ya, mati ya. Mungkin itu cukup sebetulnya secara konstruksi sederhana ya. Kalian juga perlu baca-baca mengenai siklus Otto ya. Ini adalah dasarnya siklus Otto. Kemudian mungkin ada tambahan kalau di langkah 1 itu memang yang menghijab adalah piston yang ke bawah, kemudian kerjasama dengan klep ya, sehingga menciptakan suatu hisapan atau kevakuman ya. Nah ini secara alamiah dalam tanda kutip ya, supaya mendapatkan lebih banyak udara, campuran udara dan bahan bakar lagi, itu orang akan menambahkan turbo yang mungkin di tahun ini 2020 dan mungkin dari kemarin ini udah semakin maju ya teknologinya, sehingga untuk kendaraan sehari-hari pun seperti misalnya CR-V turbo ya udah jelas ya, namanya CR-V turbo udah ada turbonya, artinya turbo seperti yang model lama mungkin dari material juga segala macam belum terlalu advance, hanya dipergunakan untuk balap atau tipe mobil yang memang punya performance yang tinggi. Tapi dewasa ini memang turbo sudah dipakai untuk memang juga tetap untuk tenaga tentunya ya, karena kita butuh tenaga yang besar ya, juga untuk efisiensi. Jadi sudah berkembang lagi ya, yang jelas tekanan udara akan jauh meningkat ketimbang hanya mengandalkan hisapan dari gerakan turun piston ya. Selain turbo juga ada supercharge ya, supercharge itu sama, tapi kalau di turbo menggunakan tenaga dari dorongan ini gas buang tadi ya, atau dari knalpot ditampung tenaganya, dorong dia punya daya dorong untuk memutarkan turbin ya, nanti akan mendorong gas untuk masuk ke dalam ruang bakar. Tentunya kalau bensin dicampur sebelum memasuki ruang bakar ya. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai 4 langkah, dan ada beberapa hal yang kita kemari karena kita mengenal otomotif ya, kita bahas tadi. Itu dulu, sampai jumpa di video lain ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.